Selamat datang di cerita horor. Malam ini, cerita yang seharusnya tidak pernah diceritakan. Sebelum kita mulai, like kalau kamu berani, komen kalau kamu pernah mengalami hal serupa, share ke temanmu, dan subscribe untuk cerita horor berikutnya. Malam itu sunyi, bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang terasa seperti menunggu sesuatu terjadi. Jam dinding di kamar menunjukkan pukul 11:58. Detiknya berdetak pelan, teratur. 1, 2, 3. Aku sendirian di rumah kontrakan baru ini. Rumah lama, murah, dan jauh dari keramaian. Pemiliknya hanya bilang satu hal sebelum pergi. Kalau jam dinding itu berhenti, jangan coba-coba memperbaikinya. Aku menertawakan ucapannya saat itu. Kupikir hanya candaan orang tua. Detik terus berjalan. 11:59. Lalu, jam itu berhenti. Bukan rusak, bukan mati. Jarumnya berhenti. Tepat di angka 12. Aku menunggu 1 menit. 1 menit, 2 menit. Jam itu tetap diam. Aneh, pikirku. Aku bangkit dari tempat tidur, mendekati jam dinding. Saat jariku hampir menyentuhnya, aku mendengar suara. Bukan dari luar, bukan dari kamar lain, dari dalam jam itu sendiri. Seperti bisikan yang terperangkap. Pelan, serak. Aku menarik tanganku cepat. Dadaku terasa sesak. Jam tiba-tiba berdetak lagi. Tok, 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 tok. Aku mundur selangkah. Jam menunjukkan pukul 12:01. Malam itu, aku tidak tidur. Sejak malam itu, kejadian itu terulang setiap malam. Tepat pukul 12, jam dinding berhenti. Dan setiap kali berhenti, suara itu terdengar semakin jelas. Seperti orang yang mencoba berbicara dari balik tembok tebal. Aku mulai mencatat. Malam pertama, bisikan samar. Malam kedua, suara seperti memanggil nama. Malam ketiga, ada yang tertawa pelan. Aku ingin mencopot jam itu. Namun setiap kali aku mendekat, tubuhku terasa berat, kepalaku pusing, seolah ada sesuatu yang tidak mengizinkan. Malam keempat, aku terbangun oleh bunyi keras. Tok, tok. Bukan detik jam, melainkan seperti benda jatuh. Jam dinding telah jatuh ke lantai. Kacanya pecah, jarumnya terlepas. Namun, suara itu tidak hilang. Sekarang suara itu terdengar dari seluruh ruangan. Gantikan kami, aku meminta. Suara itu bukan satu, melainkan banyak. Aku berteriak, namun suaraku sendiri terdengar jauh. Aku merasakan waktu melambat. Napas terasa berat. Dan tiba-tiba, dia. Aku berdiri di ruang tamu. Namun rumah ini berbeda. Lebih gelap, lebih tension. Jam dinding kembali tergantung di tempatnya. Utuh. Jarumnya diam di angka 12. Di bawah jam itu, aku melihat bayangan. Banyak bayangan. Ku berdiri menghadap jam. Tidak bergerak. Salah satu dari mereka menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berbicara tanpa suara. Namun, aku mengerti waktu kami habis. Sekarang, giliranmu. Aku ingin lari. Namun, kakiku tidak menyentuh lantai. Jam berdetak 1 kali. Tok, tok. Bayangan-bayangan itu menghilang. Aku terbangun di tempat tidur. Pagi hari, sinar matahari masuk melalui jendela. Kupikir semuanya mimpi. Namun, saat aku melihat jam dinding, jarumnya tidak bergerak. Dan di pantulan kacanya, aku melihat bayangan berdiri di belakangku. Diam menunggu. Sejak hari itu, aku tidak
bergerak dengan normal. Jam dimanapun selalu berhenti saat aku mendekat, karena seseorang harus tinggal di antara detik-detik yang tidak berjalan. Dan sekarang itu tugasku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya.